Minggu lalu kita belajar bahwa dengan menjadi bait Roh Kudus kita dapat lari dari percabulan. Minggu ini mengajarkan bahwa kita dapat lari dari penyembahan berhala dengan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dalam pelajaran ini, Paulus menghubungkan dua topik, percabulan dan penyembahan berhala. Karena keduanya sering disebutkan bersama dalam perjanjian baru sebagai dosa yang harus dijauhi umat percaya. Dan bila kita membaca dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ayat ini adalah puncak dari seluruh pembahasan buku 1 Korintus pasal 8 sampai dengan 10. Paulus tidak sedang membicarakan aturan makanan sebagai hukum yang kaku, tetapi sebuah prinsip hidup. Setiap keputusan sehari-hari, sekecil apapun, harus diuji dengan pertanyaan, apakah ini kemuliaan Allah? Inilah senjata rahasia melawan tipu daya setan yang selalu berusaha membuat manusia berpikir bahwa ada area netral dalam hidup yang tidak berhubungan dengan Allah. Setan ingin manusia percaya bahwa iman hanya berlaku di gereja, sementara di meja makan, di tempat kerja, atau dalam pergaulan sosial, kita bebas mengikuti pengetahuan dan hak pribadi kita tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain atau demi kemuliaan Allah. Ayat-ayat ini menutup pintu itu. Tidak ada wilayah netral dalam hidup orang percaya. Bersama saya, kita akan membahas pelajaran Surah Sabat yang kelima dengan judul Semua untuk Kemuliaan Allah yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 10 menit. Di dalam pelajaran hari Minggu yang berjudul Pengetahuan versus Kasih. Jika kita membaca 1 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Jemaat Korintus terpecah menjadi dua kelompok. Yang kuat yaitu mereka yang merasa bebas, makan makanan persembahan berhala karena tahu berhala itu tidak nyata. Dan yang lemah yaitu mereka yang masih terikat rasa bersalah dari latar belakang penyembahan berhala mereka. Paulus tidak mengecam pengetahuan itu sendiri, tetapi pengetahuan yang membuat sombong dan memecah belah jemaat. Paulus menegaskan bahwa pengetahuan sejati hanya lahir dari kasih kepada Allah. Mengutip Ulangan 6 ayat 4 dan 5, di mana pengakuan Allah itu esa, langsung diikuti perintah kasihilah Tuhan Allahmu. Pelajaran ini penting karena setan sering menggunakan pengetahuan sebagai jerat, bukan hanya ketidaktahuan. Ia membisikkan, kamu sudah tahu kebenaran, jadi kamu berhak melakukan apa saja. Padahal kasih kepada sesama seharusnya membatasi kebebasan itu. Setan ingin orang percaya menggunakan kebenaran sebagai alat kesombongan yang menghancurkan persatuan jemaat. Sementara kalau kita mempelajari di pelajaran hari Senin dengan judul kasih yang tidak mementingkan diri, kita membaca di dalam 1 Korintus 9 ayat 12. Paulus memberikan contoh nyata dari dirinya sendiri. Sebagai rasul, ia berhak menerima dukungan finansial. Dia berhak jika seandainya memiliki istri dan membawanya dalam perjalanan misinya. Dan dia berhak untuk berhenti bekerja mencari nafkah sendiri. Namun, ia melepaskan semua hak itu demi Injil. Ia bekerja sebagai pembuat tenda agar tidak menjadi beban atau batu sandungan bagi orang lain. Ini bukan kelemahan, melainkan kasih yang aktif memilih pengorbanan diri. Bagian ini penting melawan rencana setan yang selalu membisikkan, hak-hakmu lebih penting daripada kesejahteraan rohani orang lain. Setan ingin kita menuntut hak secara egois sehingga kesaksian Injil menjadi kabur. Paulus menunjukkan bahwa kedewasaan Kristen sejati diukur dari kesediaan melepaskan hak demi kemajuan Injil dan keselamatan jiwa orang lain. Ini adalah tindakan radikal yang mencabut jaring pengaman kenyamanan yang memungkinkan si pendosa terus hidup dalam kemunafikan. Pelajaran hari Selasa yang berjudul Belajar dari Masa Lalu. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 12. Di ayat ini Paulus mengingatkan sejarah Israel yang menerima hak istimewa luar biasa. Dipimpin awan, dilindungi laut, diberi makan dan minum secara ajaib. Namun meskipun memiliki semua berkat itu, banyak dari mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan percabulan sehingga Allah tidak berkenan kepada sebagian besar mereka.
Paulus menyimpulkan bahwa hak istimewa rohani tidak menjamin kekebalan terhadap dosa, bahkan bisa membuat orang lengah. Ini adalah senjata penting melawan tipu daya setan yang membisikkan, aku sudah diberkati, sudah lama menjadi Kristen, jadi aku aman dari jatuh dalam dosa. Justru rasa aman yang salah, tempat inilah pintu masuk favorit setan. Ia menyerang justru ketika orang percaya merasa paling kuat dan paling yakin berdiri teguh. Pelajaran hari Rabu yang berjudul peringatan terhadap penyembahan berhala. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 21, Paulus membedakan dua situasi, yaitu membeli daging bekas persembahan berhala di pasar untuk dimakan di rumah. Ini diperbolehkan karena berhala itu tidak berarti apa-apa. Versus ikut serta dalam perjamuan atau ritual di kuil kafir. Ini dilarang keras karena itu berarti bersekutu dengan setan-setan. Prinsipnya jelas, lokasi dan konteks tindakan sangat menentukan makna rohaninya, bukan sekedar objek fisiknya. Bagian ini menyingkap salah satu strategi utama setan, mengaburkan batas antara yang netral dan yang berbahaya secara rohani. Setan tidak selalu mengajak kita langsung menyembah berhala secara terang-terangan. Ia lebih sering mengajak kita berkompromi sedikit demi sedikit, ikut serta dalam sesuatu yang tampaknya hanya sosial atau budaya, padahal esensinya adalah persekutuan dengan kuasa gelap. Paulus mengajarkan bahwa persekutuan meja menciptakan ikatan rohani yang nyata dengan setan-setan. Di pelajaran hari Kamis, dengan judul mengatasi penyembahan berhala, di dalam 1 Korintus 10 ayat 24, Paulus mengarahkan jemaat untuk selalu mempertimbangkan kesejahteraan orang lain di atas hak dan kenyamanan pribadi. Prinsip yang telah dicontohkan Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Setan ingin manusia hidup berpusat pada diri sendiri. Seperti mengatakan apa hakku, apa kebebasanku. Padahal Injil mengajarkan hidup berpusat pada Allah dan sesama. Bila kita mengulang membaca ayat di 1 Korintus 10 ayat 31 sebagai penutup untuk menegaskan tema utama. Inilah kesimpulan dari seluruh perjalanan minggu ini. Pengetahuan tanpa kasih adalah sombongan. Kasih sejati rela berkorban seperti Paulus. Sejarah Israel mengingatkan bahwa hak istimewa bukan jaminan keselamatan. Dan batas yang jelas harus dijaga dalam persekutuan rohani. Semua ini bermuara pada satu prinsip induk. Setiap aspek kehidupan, termasuk hal sekecil makan dan minum, harus tunduk pada kemuliaan Allah. Setan tidak selalu menyerang dengan dosa besar yang jelas kelihatan. Ia sering menyerang melalui area abu-abu kehidupan sehari-hari. Makanan, kebiasaan sosial, hak pribadi, rasa aman rohani yang salah tempat. Pelajaran minggu ini membongkar strategi setan itu satu persatu agar jemaat tidak tertipu. Sehingga kesimpulan pelajaran dengan judul Semua untuk Kemuliaan Allah adalah Paulus menunjukkan bahwa kehidupan Kristen bukanlah kumpulan aturan terpisah, melainkan satu kesatuan gaya hidup yang berpusat pada kemuliaan Allah. Pengetahuan harus dituntun kasih, kasih harus diwujudkan lewat pengorbanan diri harus dijaga dengan kewaspadaan rohani karena hak istimewa bukan jaminan. Kewaspadaan itu harus diterapkan dengan membedakan batas yang jelas terhadap penyembahan berhala dan semuanya bermula pada mendahulukan kesejahteraan sesama di atas kepentingan diri. Inilah cara jemaat lari dari jerat setan yang berusaha memecah belah dan menipu melalui pengetahuan, hak pribadi, dan rasa aman yang keliru. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita telah melihat betapa liciknya cara setan bekerja. Bukan selalu lewat dosa yang mencolok, tetapi lewat pengetahuan yang membuat kita sombong, hak-hak yang membuat kita egois, rasa aman yang membuat kita lengah, dan kompromi kecil yang perlahan menjauhkan kita dari Allah. Namun Paulus mengingatkan kita hari ini, ada jalan keluar dari setiap pencobaan dan jalan itu dimulai dengan satu komitmen sederhana. Menjadikan setiap tarikan nafas, setiap pilihan, setiap hubungan kita sebagai persembahan bagi kemuliaan Allah semata. Marilah kita mulai hari ini tidak lagi bertanya apa hakku, tetapi apakah ini memuliakan Tuhan dan membangun sesamaku. Biarlah hidup kita dalam makan, minum, bekerja, dan bersahabat menjadi persembahan hidup yang harum bagi Allah. Sehingga dunia melihat Kristus bukan diri kita dan setan tidak lagi menemukan celah untuk menipu kita semua. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Dan Tuhan akan memberkati bila kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari.